Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana dari Pendidikan Geografi 2021 kelas A. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita pelajari materi hari ini, suhu dan alat ukurnya. Coba kalian perhatikan dua gambar yang telah saya tayangkan di dalam video gambar. Yang pertama, ada sebuah pemberitahuan atau pengumuman bahwasanya suhu badan seseorang yang di atas 37,5 derajat Celcius dilarang masuk karena adanya pemeriksaan virus corona atau COVID-19. Untuk gambar yang kedua, di situ ada pemberitahuan produk yaitu Yakult yang berbunyi, simpan Yakult dalam lemari pendinginan pada suhu 0 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Nah, kedua gambar tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyebutkan suhu. Sebenarnya kata suhu sudah tidak asing lagi di tengah kalian kan? Karena pada pertemuan kali ini saya konversi satuan dan juga akan menjelaskan mengenai suhu, tapi memang tidak secara detail. Jadi mari kita mengingat kembali apa sih suhu. Suhu adalah ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu zat atau suatu benda jadi satuan untuk suhu dalam sistem internasional atau SI. Adalah Kelvin yang disimbolkan dengan huruf K besar karena suhu itu merupakan ukuran dari panas atau dinginnya suatu zat. Maka contohnya misalnya gini, berapa sih suhu dan air mendidih tersebut? Beberapa sih ruangan ber-AC ini itu jadi memang sebuah ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu zat apapun, ya baik itu zat padat atau maupun cair dan gas. Bagaimana cara kita mengetahui ukuran panas atau dinginnya suatu zat? Sebenarnya indera peraba kita bisa merasakan panas atau dinginnya suatu zat atau suatu benda. Contohnya ketika kalian memegang sebuah cangkir kopi yang masih panas, apakah tangan kalian merasakan panas pada cangkir kopi tersebut? Nah, kemudian gambar yang kedua, ketika kalian memegang es batu, apa kalian rasakan? Tentu saja kalian merasakan dingin karena es batu tersebut jadi terbukti bahwasanya indera peraba kita bisa merasakan panas dinginnya suatu zat. Tapi apakah kita bisa tahu berapa suhu kopi dan batu es tersebut? Dengan tangan kita akan membuktikannya melalui percobaan sederhana dengan memasukkan tangan kita ke dalam wadah berisi air hangat atau air dingin dan air dengan suhu ruangan yang seperti kalian bisa lihat pada gambar di dalam video. Anggap saja kamu memasukkan tangan kananmu ke dalam bejana pertama itu air hangat, kemudian tangan kirimu bisa dimasukkan ke dalam bejana ketiga yang berisi air dingin. Apa yang kamu rasakan pada kedua tanganmu saat kedua tangan dimasukkan? Tentu saja tangan kanan akan merasakan hangat tersebut dan tangan kiri akan merasakan dingin. Setelah beberapa menit kemudian, angkat kedua tangan kalian, kemudian masukkan kedua tangan ke dalam wadah yang berisi air dengan suhu ruangan. Apakah yang kalian rasakan? Jadi percobaan tersebut, apa yang kalian rasakan dari percobaan tersebut? Ternyata pada bejana kedua atau pada bejana air dengan suhu ruangan, tanda tangan kananmu akan merasakan hangat, sementara tangan kananmu akan merasa hangat, sementara tangan kirimu akan merasa dingin. Yang seharusnya kedua tangan sama-sama merasakan sejuk tersebut membuktikan bahwa tangan tidak dapat digunakan sebagai alat pengukur suhu secara akurat. Lalu bagaimanakah kita dapat mengukur suhu dengan akurat? Apakah yang akan kita gunakan untuk mengukur suhu? Beruntunglah pada tahun 1564 sampai 1642
akurat yang dikenal dengan sebutan termometer oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei. Termometer ini dinamakan termos udara. Termometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur suhu dengan tepat berdasarkan standar internasional saat ini. Menggunakan pipa kaca yang berisi zat air, misalnya raksa atau alkohol. Jika mengalami kenaikan suhu zat cair akan memulai. Selain itu, termometer ada juga yang disebut dari bahan padat dan gas macam-macam atau jenis-jenis termometer berdasarkan bahannya akan ditampilkan pada slide berikut contoh. Penggunaan termometer dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat gambar yang telah saya sampaikan atau tampilkan di dalam video itu. Terdapat 3 buah gambar. Yang pertama itu gambar dokter yang sedang mengecek suhu tubuh anak perempuan tersebut. Di sini merupakan gambaran termometer infrared yang digunakan untuk mengukur suhu seseorang atau tubuh seseorang. Suasana sekarang ini karena adanya virus COVID-19 atau virus corona di tempat-tempat umum seperti stasiun, mal, dan lain-lain. Sebelum memasuki tempat tersebut biasanya ada pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termometer infrared ini. Jadi hanya tinggal ditempelkan ke dahi saja. Kemudian dapat terdeteksi suhu tubuh orang tersebut. Beberapa apabila suhunya di atas 36,5 derajat atau di atas 37, maka orang tersebut tidak dapat memasuki area tersebut karena dianggap bahwa suhunya di atas suhu normal manusia. Untuk gambar yang kedua, ada seseorang yang sedang berbaring di tempat tidur. Ceritanya di sini ada seseorang yang sedang demam dan akan diukur suhunya menggunakan termometer klinis. Jadi termometer klinis biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh saat demam. Selain di mulut, biasanya termometer ini atau klinis ini bisa ditempatkan di area ketiak untuk mengetahui apakah suhu tubuh seseorang tersebut naik atau turun. Biasanya saat demam suhu tubuhnya akan naik melebihi suhu normal manusia yaitu 36,5 derajat Celcius. Untuk contoh penggunaan termometer yang ketiga ini seperti yang kalian bisa lihat di gambar yang ketiga pada termometer laboratorium yang dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang berisi air atau berisi larutan zat cair. Nah, biasanya termometer laboratorium ini digunakan untuk mengukur suhu suatu larutan zat untuk mengingat kembali mengenai skala pada besaran suhu. Besaran suhu seperti yang telah saya sampaikan atau jelaskan pada pertemuan yang pertama yaitu tentang besaran satuan dan pengukuran. Jadi di dalam suhu itu terdapat bermacam-macam skala, ada Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada juga Kelvin. Nah, Celcius itu biasanya disimbolkan dengan huruf C besar, Reaumur disimbolkan dengan R besar, Fahrenheit disimbolkan dengan huruf F besar, dan Kelvin disimbolkan dengan huruf K besar. Nah, di sini di gambar kalian bisa lihat di situ ada titik tetap bawah jumlah skala dan titik tetap atas pada suhu dengan skala derajat Celcius. Titik tetap bawah yaitu berada pada 0 derajat Celcius, mereka titik tetap atasnya itu berada pada titik 100 derajat Celcius. Jadi kalau ditanya berapakah titik lebur atau titik tetap bawah skala Celcius, maka jawabannya adalah 0 derajat Celcius, sementara titik mendidihnya pada derajat Celcius yaitu 100 derajat Celcius. Reaumur titik bawahnya yaitu 0 derajat Celcius. Tremor dan untuk titik tetap atau atasnya yaitu 80 derajat Celcius.
Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin kalian bisa lihat sendiri pada gambar yang telah saya tampilkan di dalam video penjelasan mengenai materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.